Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi ila yaumil mar'u yauma yafirul mar'u min akhih. Amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, kita berdoa berharap hanya kepadanya agar bisa melanjutkan kembali pelajaran kita, materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Tentunya kita berdoa agar Allah memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Dan sekarang kita kembali belajar mengenai syarhu syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan sifat ataupun fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita akan kembali mengenal sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap rambutnya, dan juga kita akan membahas mengenai uban yang muncul di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan jelaskan apa sih manfaat dari mempelajari materi seperti ini. Pada bab ini, yaitu tema kali ini adalah majaa fi tarajjuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berkaitan dengan sisiran rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi dengan segala kesibukannya mengurusi umat yang begitu banyak, mengurusi segala urusan yang beliau hadapi, baik itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengurusi umatnya dari yang tua, yang muda, kemudian anak-anak, semuanya diurusi oleh Nabi SAW. Kemudian bagaimana cara berperang, bagaimana cara mengurusi muamalah. Namun dengan segala kesibukan yang beliau lakukan, yang beliau lewati, ternyata beliau juga seorang contoh, seorang teladan dalam hal penampilan. Terkhusus masalah sisiran rambut. Jadi karena tema kita adalah mengenai sisiran rambut, maka kita juga akan bisa mencontoh Nabi SAW bagaimana Nabi SAW memperhatikan penampilannya. Terkhusus tema kali ini adalah mengenai sisiran rambut Nabi SAW. Dari hadis yang pertama pada pembahasan ini, yaitu Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari. Ishaq bin Musa al-Ansari menceritakan kepada kami, qala haddatsana Ma'nu bin Isa. Kemudian Ma'an bin Isa menceritakan kepada Ishaq bin Musa, qala haddatsana Malik bin Anas. Kemudian Malik bin Anas menceritakan kepada kami, an Hisham bin Urwah. Kemudian dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari Urwah, ayahnya yaitu Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
wa ana haid. Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, aku pernah menyisir rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara aku dalam keadaan haid. Ini adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah hukum bolehnya seorang istri menyisir rambut suaminya. Nah, dan ini langsung dicontohkan oleh istri manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hukum berikutnya adalah mengenai bolehnya wanita haid menyentuh atau misalnya seorang laki-laki itu tidak masalah disentuh oleh wanita haid. Ini menunjukkan bahwa orang haid itu dia itu tubuhnya bukan najis. Memang darah haid itu adalah najis, tapi tidak serta-merta seluruh tubuhnya menjadi najis. Artinya tidak masalah kalau disentuh. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu kemuliaan agama ini adalah meskipun seorang wanita, seorang istri haid, tapi tidak masalah diajak komunikasi, tidak masalah disentuh seperti itu. Berbeda halnya di zaman jahiliyah, itu bahkan seorang wanita haid itu tidak boleh keluar rumah, artinya tidak boleh menampakkan dirinya kalau dia lagi haid. Sebegitu parahnya muamalah orang jahiliyah dengan wanita yang lagi haid. Tapi dengan kedatangan Islam justru memberikan dan memuliakan wanita meskipun dalam keadaan haid. Artinya dahulu yang dihinakan, sekarang ternyata haid itu tidak separah yang dibayangkan. Artinya cukup ya dia haid tidak melakukan kewajibannya sholat, tidak berpuasa, namun tidak masalah ketika berkomunikasi dan bersentuhan dengan suaminya. Intinya bahwa tubuh wanita haid itu tidak najis, artinya tidak masalah kalau disentuh oleh suaminya. Kemudian hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering meminyaki rambutnya, wa tasriha lihyatih, kemudian juga menyisir jenggotnya, wa yuksiru qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melapisi kina ini artinya adalah baju baju pelapis, agar tujuan adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meminyaki rambutnya, maka minyak rambutnya tidak berjatuhan mengotori bajunya, akhirnya dilapisi. Seperti halnya orang yang lagi cukur rambut atau potong rambut, itu ada lapisan agar tidak menempel-nempel rambut potongan itu ke bajunya. Jadi wa yuksirul qina'a hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Kemudian Nabi sering menggunakan baju pelapis hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat, sampai kelihatan bahwa pakaian Nabi itu adalah pakaian yang berminyak. Nah, ini akan kita jelaskan. Memang terjadi ada sedikit permasalahan dalam hadis ini, di mana terjadi perbedaan pendapat. Tapi kita akan bahas sedikit demi sedikit mengenai konten hadis ini. Yang pertama adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksirul dahna ra'sihi wa tasriha lihyatih. Rasulullah, kata Anas bin Malik, itu sering
meminyaki rambutnya dan menyisir jenggotnya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang nabi dengan segala kesibukannya, dia masih sempat untuk menyisir dan meminyaki rambutnya. Nah, kemudian ka'annahu saubuhu saubu zayyat. Nah, jadi sangkinkan dalam teks hadis ini, sangkinkan seringnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan minyak rambut, dia khawatir minyak rambut itu berjatuhan ke bajunya, mengotori bajunya, akhirnya dia menggunakan lapisan gitu, pakaian lapis untuk menghindari minyak rambutnya berjatuhan ke bajunya. Nah, sebenarnya dalam lafaz teks ini ka'anna thawbahu thawbu zayyat, ini terjadi ada pendapat yang mengatakan, yang mengingkari teks ini, bahwa Imam Abu Daud rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam sunannya dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, mengatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a rajulan sya'ithan qad tafarraqa sya'ruh faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah wa ra'a rajulan akhar wa alaihi siyabun wasiqah faqala ama kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah. Jadi di dalam teks ini, teks ka'anna thawbahu thawbu zayyat ini ada perbedaan pendapat, ada yang mengingkari, termasuk Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan fihi gharabatun wa nakarah. Dalam teks ini thawbahu thawbu zayyat, seolah-olah sampai-sampai kelihatan baju Nabi itu adalah baju yang berminyak, baju berminyak. Imam Ibnu Katsir mengatakan ini teks ini, lafaz ini ada aneh gitu, ada yang aneh. Kenapa? Karena ada riwayat mengatakan bahwa orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di mana hadis yang lain mengatakan ketika melihat orang yang berlebihan dalam mengurusi penampilannya, ini juga tidak baik. Sebagaimana Nabi SAW yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi itu tidak berlebihan dalam memperhatikan penampilannya. Artinya, ketika dia punya kesempatan untuk mengurusi penampilannya, rambutnya, fisiknya, dan lain-lain, dia akan lakukan itu. Namun, tidak menomorsatukan gitu, tidak menjadikan itu adalah hal yang prioritas yang utama. Artinya kalau misalnya, apalagi misalnya banyak orang sekarang sudah misalnya orang yang terlalu memperhatikan performanya atau penampilannya. Jadi kalau misalnya tidak rapi, tidak ada berantakan, itu kayak semacam sebuah musibah gitu. Seolah-olah kalau misalnya tidak sisiran sekali aja udah kayak hidupnya itu berat sekali gitu. Ini juga tidak baik, karena Nabi SAW itu tidak melakukan ini menjadi hal yang utama, prioritas gitu. Artinya sekedarnya saja gitu. Karena di riwayat yang lain juga Nabi SAW meskipun Nabi SAW ketika melihat seseorang sya'ithan, rambutnya berantakan, qad tafarraqa sya'ruh, rambutnya berantakan. Faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah. Orang ini memang tidak
memiliki atau tidak mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya. Kemudian Nabi melihat orang yang lain yang memakai pakaian kotor. Faqala ama kana hada yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbah. Emangnya orang ini tidak memiliki air untuk menyuci pakaiannya. Juga ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang sangat memperhatikan kerapian, kebersihan, penampilan bagus, namun juga tidak menjadi prioritas. Artinya tidak berlebihan. Misalnya kalau rambutnya tidak dirapikan sekali, itu sudah nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Artinya tidak bakal mau keluar rumah ya. Tidak juga gitu. Jadi sesempat mungkin aja gitu. Artinya tidak menjadikan itulah nomor satu gitu. Kalau misalnya nggak nyalon, kalau nggak masuk salon misalnya ya nggak ini gitu. Nggak mau ngapa-ngapain. Ini juga tidak bagus. Kemudian hadis berikutnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammun fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza inta'al. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah itu sangat-sangat mengagumi, mendahulukan tangan yang kanan. Artinya sangat-sangat memprioritaskan sebelah kanan dalam masalah kebersihan. Kalau dia lagi bersih-bersih atau lagi mandi, lagi wudhu, itu yang nomor satu itu adalah yang kanan dulu baru yang kiri. Wa fi tarajjulihi idza tarajjal. Kemudian yang juga Nabi SAW selalu mendahulukan yang kanan dalam masalah menyisir rambut. Nah, jadi sampai masalah menyisir rambut aja Nabi SAW juga mengutamakan yang kanan dulu. Rambut Nabi itu belah tengah gitu. Jadi otomatis sebelah kanan dulu yang disisir, baru yang kiri. Wa min ta'alihi idan ta'al. Dan juga Nabi SAW selalu mengutamakan yang kanan dalam memakai sandal. Ini menunjukkan bahwa poin pentingnya dalam hadis ini adalah ketika kita membahas pada tema kali ini adalah mengenai sisiran rambut, bahwa sampai hadis ini juga menyebutkan bahwa bagaimana cara Nabi SAW menyisir rambut. Yaitu poinnya adalah Nabi mendahulukan yang sebelah kanan dulu kalau menyisir rambut. Nah, jadi dari selain menyisir rambut juga kita dapatkan pelajaran dalam hadis ini, yaitu mendahulukan yang kanan. Nah, tentunya Nabi menyebutkan sampelnya dalam masalah bersih-bersih, kemudian masalah menyisir rambut, kemudian masalah memakai sandal, itu semuanya Nabi mendahulukan yang kanan. Artinya apa? Ini adalah sampel yang baik-baik saja. Jadi semua kebaikan itu Nabi selalu dahulukan yang kanan. Termasuk misalnya memakai baju, kemudian masuk masjid. Nah, sebaliknya dari hadis ini juga bisa kita pahami bahwa yang kotor-kotor, yang tidak baik, seperti misalnya masuk WC, kemudian keluar dari masjid, nah itu kan lawan dari yang baik tadi. Artinya, ketika melakukan seperti itu, Nabi SAW mendahulukan yang kiri. Nah, kalau masuk WC yang kiri, mendahulukan kaki kiri dulu, baru kaki kanan. Kemudian hadis berikutnya dari Abdullah bin Mughaffal qala, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tarajjuli illa ghibban. Nah, hadis ini yang akan menjadi pertimbangan pada hadis yang sebelumnya yang kita baca tadi, mengenai bahwa Nabi SAW memperhatikan rambutnya itu tidak berlebihan. Di mana Nabi sendiri yang mengatakan naha Rasulullah SAW anit tarajjul illa ghibban. Rasulullah melarang untuk menyisir rambut kecuali ghibban.
kecuali istilahnya kadang-kadang, tidak rutin, artinya tidak prioritas, artinya tidak setiap hari selalu sisir rambut. Kalau nggak sisir rambut berarti nggak mau kerja, nggak mau ngapain gitu. Artinya malu dilihat orang dan seterusnya. Oke, ini baik, tapi bukan itu nomor satu. Sehingga misalnya ketika orang yang berlebihan dalam masalah menyisir rambut atau masalah penampilan, sehingga dia lupa tugas utamanya, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tidak boleh kita itu berlebihan dalam memperhatikan penampilan, melebihi perhatian kita dalam masalah tugas utama, yaitu tugas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baiknya adalah normal gitu, yang wajar-wajar saja. Jadi memang kita diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi untuk menyisir rambut, kemudian juga tidak berlebihan. Artinya jangan sampai masalah penampilan ini adalah segalanya gitu. Kalau nggak nyisir rambut, ya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak mau ngapa-ngapain seperti itu. Jadi memang apalagi anak-anak muda, misalnya kalau nggak pakai minyak rambut, nggak sisiran, kemudian mau keluar rumah, malu sekali gitu. Ini kan terlalu berlebihan itu. Ya sewajarnya saja gitu. Kemudian hadis berikutnya, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyisir rambut itu ya kadang-kadang, artinya tidak setiap hari gitu. Tidak terlalu berlebihan, artinya tidak menyisir rambut itu ya nomor satu. Kalau nggak sisir rambut, misalnya yang lebih parahnya lagi kemana-mana bawa sisir rambut gitu, sehingga kalau geser dikit rambutnya langsung disisir, ini kan bisa-bisa menghabiskan waktu gitu, artinya bakal merugikan kita dalam hal misalnya kalau itu saja perhatian kita akan banyak menghabiskan waktu itu, sehingga kita melupakan hal yang lebih penting dari menyisir rambut. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini akan dijelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki uban. Kemudian bagaimana kalau misalnya uban itu muncul, apa yang harus dilakukan? Dan ada beberapa hadis yang akan menjelaskannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lam yaqtadib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama kana al-bayadu fi anfaqatihi wa fi sadqaini wa fi ra'si nubad. Berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewarnai rambutnya. Adapun uban Nabi SAW yang berwarna putih itu muncul di rambut anfaqah. Rambut anfaqah ini adalah yang terdapat di antara bibir bawah sama dagu. Ini namanya anfaqah. Wasudkhaini itu adalah rambut yang terdapat antara mata dan telinga. Kalau bahasa Indonesia jambang ya. Nah, jadi di posisi inilah ada rambut putih Nabi SAW atau uban Nabi SAW kelihatan di sini sama di bawah bibirnya. Kemudian hadis berikutnya mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga mengatakan, ketika Anas bin Malik ditanya, hal ghadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai rambutnya? Qala, mewarnai ubannya maksudnya, mewarnai ubannya. Qala, lam yablugh dzalika, innama kana syaiban fi sudghaihi. Kemudian Anas mengatakan, Nabi tidak melakukan itu, tidak mewarnai ubannya. Karena innama kana syaiban fi sudghaihi. Karena uban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
hanya terdapat pada eh, pertengahan rambut yang berada di antara telinga dan mata Nabi SAW atau jambang seperti ini. Walakin Abu Bakar radhiyallahu anhu ghadaba bil hinna'i wal katam. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mewarnai ubannya dengan hinna wal katam. Katam ini adalah tumbuhan yang bisa digunakan seperti henna gitu. Seperti henna. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang memiliki uban. Jadi berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki uban. Nah, ini berdasarkan riwayat Anas, ubannya terdapat di antara bibir bawah sama dagu atau amfaqah. Ini namanya amfaqah atau suduh. Suduh itu berada di antara telinga dan mata di sini. Kemudian hadis yang lain dari Anas juga. Anas mengatakan, "Ma'adattu fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lihyatihi illa arba'a asyrata sya'ratan bayda." Jadi Anas mengatakan, "Ma'adattu, aku menghitung jumlah uban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di rambutnya dan di jenggotnya itu hanya berjumlah 14 uban saja. 14 rambut yang berwarna putih saja. Nah, ini yang meriwayatkan Anas, bahkan sedetail itu dia menghitung jumlahnya. Jadi antara rambut dan jenggot Nabi itu dihitung oleh Anas. Berapa sih jumlah uban yang terdapat di rambut Nabi SAW seluruhnya maupun jenggotnya. Sampai dihitung, jumlahnya ada 14. Kemudian hadis berikutnya mengatakan, Su'ila an Jabir, sami'tu Jabir bin Samurah, an Simak bin Harbi qala sami'tu Jabir bin Samurah. Simak bin Ibnu Harbi mengatakan, aku mendengar dari Jabir bin Samurah, waqad su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ditanya tentang uban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu syaibun wa idza lam yudhan ru'iya minhu. Jabir bin Samurah mengatakan ketika ditanya mengenai uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mewarnai rambutnya, meminyaki rambutnya, maka tidak akan kelihatan ubannya. Wa idza lam yadhan ru'ya minhu. Kalau Nabi SAW lagi tidak meminyaki rambutnya, maka akan kelihatan uban. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika Nabi SAW hanya meminyaki rambutnya saja, itu tidak kelihatan ubannya. Nah, itu menunjukkan sedikitnya jumlah uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Innama kana syaibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Sesungguhnya uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sekitar berjumlah 20 rambut putih saja, artinya 20 uban saja, sekitar. Nah, ini hampir tidak bertentangan sama sekali dengan riwayat dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjumlah 14. Artinya kalau sekitar 20 berarti artinya masih dapat gitu, masih berdekatan. Sekitar 20, artinya belasan gitu. Jadi tidak bertentangan sama sekali. Kemudian dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, qala Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad syitta, engkau telah memiliki uban. Qala syayyabatni
Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kelihatannya engkau sudah memiliki uban. Qad syitta." Kelihatan engkau memiliki uban. Qala, Nabi mengatakan, "Syayyabatni Hudun." Yang membuat aku ini beruban, kata Nabi, adalah Hud, yaitu surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah Idza Syamsu Kuwirat, surah At-Takwir. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat yang dari Anas, kemudian dari Abdullah bin Umar, bahwa jumlah uban Nabi SAW itu adalah, kata Anas 14, kemudian kata Abdullah bin Umar sekitar 20, artinya belasan. Kemudian ketika ditanya oleh Abu Bakar, "Engkau kelihatan sudah punya uban ya Rasulullah. Maksudnya apa penyebabnya? Kenapa bisa beruban?" Kata Rasulullah, "Yang membuat aku ini beruban adalah karena surah Hud," yaitu isi yang terdapat dalam surah Hud. Isi yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Al-Amma Yatasa'alun, surah Idza Syamsu Kuwirat. Nah, apa isinya? Yaitu isinya tentang hari kiamat. Betapa dahsyatnya hari-hari kejadian yang ada pada hari kiamat itu. Inilah yang menjadikan Nabi SAW beruban, kata Nabi SAW. Kemudian an Abi Hudzaifah an Abi Juhaifah qalu ya Rasulullah, diriwayatkan dari Abi Juhaifah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah," berkata, "Wahai Rasulullah, naraka qad syitta." Kami melihatmu engkau telah punya uban. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qad syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Jadi yang membuatku beruban ini adalah surah Hud dan teman-temannya, maksudnya surah Al-Mursalat, Al-Waqi'ah, surah Amma Yatasa'alun, surah Idza Syamsu Kuwirat. Di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu mengenai penyebab kenapa orang bisa beruban. Nabi mengatakan dia beruban itu karena mentadabburi surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, surah At-Takwir. Jadi ini membuktikan bahwa pengaruh yang terdapat dalam kisah-kisah yang menceritakan kejadian pada hari kiamat ini juga bisa mempengaruhi orang semakin beruban gitu. Artinya bisa membuat rambutnya berubah jadi putih karena ketika dipikirkan, direnungi betapa beratnya kejadian itu, maka akan mengubah warna rambut gitu. Jadi inilah pentingnya mentadabburi surah-surah yang menceritakan tentang kejadian surah hari kiamat. Betapa beratnya kejadian-kejadian yang ada pada hari kiamat. Misalnya idza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat, diputar-putar. Kemudian idza sama'un fatarat, apabila langit infatarat, terpecah. Wa idza sama'un syaqqat, kemudian apabila langit itu terbelah. Surah seperti ini yang menceritakan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, inilah ketika kita renungi, kita tadabburi, kita pikirkan, maka rambut kita akan berubah menjadi putih, berubah menjadi uban. Sebagaimana halnya terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini pentingnya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bahwa dia seorang Nabi aja, dia sangat memikirkan, sangat mentadabburi isi Al-Quran yang menceritakan tentang hari kiamat. Bahwa hidup ini ya tidak
tidak hanya untuk memikirkan duniawi saja. Jadi kita memang dunia itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, itu kita harus memikirkan apa yang akan terjadi dengan nasib kita pada hari kiamat nanti. Bagaimana kondisi kita pada hari kiamat nanti. Artinya akan menjadi sebagai penghalang agar kita tidak melakukan maksiat. Ketika kita membaca betapa dahsyatnya kejadian yang ada pada hari kiamat, sehingga ini menjadi rasa takut, memunculkan rasa takut dalam hati kita, kemudian agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan paling utama kami. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mentadabburi Al-Qur'an, merenungi, memikirkan apa yang terdapat dalam Al-Quran, dia sampai berdoa agar tidak dijadikan dunia ini adalah tujuan utamanya. Ya, karena tujuan kita hidup dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak masalah kita memikirkan kebutuhan kita di dunia ini, kehidupan kita di dunia, tapi yang fatal itu adalah ketika perhatian kita terhadap dunia ini melebihi. Nah, ini yang fatal itu di sini, yang tidak boleh itu di sini. Kita terlalu berlebihan mengurusi dunia, memikirkan dunia, target-target dunia daripada target-target akhirat. Padahal itu sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat ketika dipikirkan aja sudah bisa mengubah raut wajah kita, bahkan mengubah warna rambut kita. Sebagaimana hal ini terjadi pada Rasulullah SAW. Jadi yang fatal itu adalah ketika kita memikirkan dunia itu berlebihan. Ya nggak masalah kita memikirkan kebutuhan pokok kita, kebutuhan anak istri kita, kebutuhan 1 hari 2 hari ke depannya. Tapi yang fatal itu adalah ketika waktu kita habis untuk memikirkan dunia siang dan malam, sepanjang hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, pikiran kita dunia terus. Sampai kita lupa apa yang terjadi pada diri kita nanti di hari kiamat. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada yang bisa luput sedikit pun kecuali akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ta'is abdun dinar. Celakalah, merugilah hamba dinar. Wad dirham wal qatifah wal khamisah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Merugilah, celakalah hamba dinar, budak-budak dinar, artinya budak pencari harta, pemburu dolar kalau bahasa sekarang. Celakalah pemburu dolar, pemburu dirham, pemburu dinar, pemburu kain sutra, kain yang mahal. Apabila dia diberi, maka dia ridho. Wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia nggak dikasih uang, nggak dikasih sutra, kemewahan, dia nggak ridho. Nah, inilah bahaya. Kalau udah sampai level seperti ini, kalau dia nggak mendapatkan harta yang berlimpah, nggak mendapatkan kenikmatan dunia yang berlebihan, maka dia nggak puas. Maka dia tenaganya, fokusnya, waktunya, semuanya dihabiskan untuk dunia demi mencapai kenikmatan dunia tadi, demi mencapai target-target dunia. Inilah yang fatal tadi. Inilah yang dinamakan abdud dinar. Kata Nabi, ta'isa abdud dinar. Celakalah, merugilah budak-budak dinar, pemburu-pemburu dinar. Karena dia menghabiskan waktu-waktunya, menghabiskan tenaganya untuk dinar, untuk dunia. Kemudian hadis berikutnya dari An Abi Rimsah At-Taimi Taimur Ribab qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
wa ma'i ibnun li. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersamaku seorang anak, yaitu anakku. Qala fa'urituhu faqultu lamma ra'aituhu. Jadi ada seorang yang bernama Abi Rimsah. Abi Rimsah ini adalah pertama sekali bertemu dengan Nabi SAW. Dia diperlihatkan, maksudnya dikenalkan kepada Nabi. Inilah Nabi. Diperlihatkan bahwa ini dia dikenalkan. Sebelumnya dia tidak pernah melihat Nabi. Kemudian ada yang mengenalkan dan memperlihatkan kepadanya bahwa inilah Nabi. Faqultu lamma ra'aitu. Kemudian aku berkata, ketika aku melihat Nabi SAW, hada Nabiullah wa alaihi thawbani akhdaran. Walahu sya'run qad alahu syayb wa syaybuhu ahmar. Ini adalah Nabi Allah yang memakai dua pakaian berwarna hijau. Walahu sya'run, dan dia punya rambut qad alahu syayb. Kemudian di atas rambutnya ada uban. Wa syaybuhu ahmar, dan ubannya itu berwarna merah. Poinnya yang berkaitan dengan tema kita adalah mengenai bahwa Abi Rimsah ini melihat di rambut Nabi itu ada uban yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa ternyata selain di amfaqah, maksudnya di rambut yang terdapat di antara bibir bawah dan dagu ini, kemudian di jambang atau di rambut yang terdapat antara telinga sama mata ini, ternyata Nabi SAW itu memiliki uban juga di kepalanya. Ini menunjukkan bahwa tidak bertentangan sama sekali dengan dalil-dalil sebelumnya, dengan hadis-hadis sebelumnya, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi memiliki hanya 14 uban. Itu berdasarkan riwayat Anas. Kemudian riwayat Abdullah bin Umar mengatakan Nabi memiliki sekitar 20 uban. Artinya tidak bertentangan, artinya tidak menunjukkan banyak juga gitu. Ketika ada di sini dan di sini, kemudian ada di kepala. Ya, ada di kepala bukan berarti harus banyak juga gitu. Nah, bisa saja semuanya totalnya adalah sekitar 20. Kemudian hadis berikutnya adalah qila li Jabir bin Samurah, dikatakan kepada Jabir bin Samurah, akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun? Apakah di kepala Nabi, di rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada terdapat uban? Qala lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'aratun fi mafriq ra'sih. Idza dahana warahunna duhun. Jadi Jabir bin Samurah mengatakan ketika ditanya apakah Nabi SAW memiliki uban di kepalanya, kemudian dia menjawab, Jabir bin Samurah menjawab bahwa tidak ada uban di kepala Nabi SAW kecuali pada belahan kepalanya, maksud belahan sisirannya tadi. Karena sisiran Nabi itu adalah belah tengah, ke samping kanan dan ke samping kiri. Jadi ada sya'aratun, sedikit rambut yang terdapat di belahan tengah Nabi SAW. Dan ini juga mirip dengan apa yang dilihat oleh Abi Rimsah tadi. Bahwa beliau mengatakan ada di atas kepala Nabi itu uban yang berwarna merah. Namun kata Jabir, idad dahana warahunna duhun. Namun kata Jabir, kalau Nabi SAW meminyaki rambutnya, maka uban yang berwarna putih yang terdapat di kepala itu tidak kelihatan karena minyak tadi. Nah, hadis ini ketika ditanya oleh Simak bin Harb qail, akana fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun? Jadi pertanyaan di sini adalah mengenai uban Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan uban yang terdapat pada jenggot Nabi SAW. Nah, kemudian ada faidah yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ketika menceritakan tentang
uban Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahsiru an ra'sihi ahyanan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kadang menyisir rambutnya. Bal innahu qad yakunu wajiban kama arada an yamsah ala ra'sihi asna'a wudu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ketika berwudu selalu mengusap rambutnya tadi. Demikian juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berihram. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwa ketika muncul uban seseorang di rambutnya, ataupun di jenggotnya, ataupun di rambut yang lain, ini satu tanda, peringatan sebenarnya kepada orang yang punya uban, bahwa dia itu sudah mendekati ajal. Artinya hidup ini tidak bakal lama lagi. Ini adalah warning gitu. Nah, artinya kamu tuh sudah tua. Jangan lagi terlalu berlebihan dalam mengurusi dunia. Ya, pikirkan, persiapkan hidup. Sebagaimana ada syair yang mengatakan, ala fahmad li nafsika qabla mautin. Persiapkanlah dirimu sebelum kematian. Fa inna syaiba tamhidul himami. Karena uban itu adalah salah satu bentuk persiapan untuk itu. Waqad jaddar rahilu fakun mujidda. Kemudian perjalanan untuk menuju kematian itu sudah benar-benar real gitu, sudah benar-benar ada. Maka persiapkan. Bihattir rahli fi daril maqami. Kemudian dengan mempersiapkan perjalanan untuk menuju tempat yang sesungguhnya. Oke. Nas'allahu tibal amali wa husnul khitam. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk selalu memperbaiki amalan kita dan memperbaiki husnul khitam, husnul khotimah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang mengakhiri hidup kita, mengakhiri ajal kita ini dengan husnul khotimah. Terkhusus bagi yang punya uban, itu artinya adalah warning bagi yang punya uban bahwa dia tidak lama lagi menghirup udara yang ada di bumi ini. Maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya. Persiapkanlah untuk menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat, di mana kehidupan akhiratlah yang akan kekal abadi. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surga firdausnya, dan semoga kita menjadi orang yang tinggal di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami. Semoga pelajaran materi pada kesempatan ini bisa bermanfaat dan berguna tentunya agar kita semakin memperbaiki diri, bahwa hidup ini tidak lama, bahwa tanda-tanda kematian itu ada pada diri kita, yaitu salah satunya uban. Tentunya dengan demikian kita terus memperbanyak amal dan memperbaiki amalan kita. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap diistiqamahkan dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel Pendidikan dan Dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.